Puji nama Tuhan karena hari ini kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam perayaan Natal Komisi Pelayanan Remaja Resort GKI Tamiang Layang tahun 2020. Adapun tema kita pada tahun ini yaitu mereka akan menamakan dia Immanuel. Bandingkan Matius 1 ayat yang ke-23 dengan subtema kehadiran Kristus sebagai Immanuel, jadikan remaja GKI tetap berpengharapan kepadanya meski di tengah pandemi COVID-19. Di tengah kehidupan yang kita lalui di tahun 2020, penuh tantangan dan pergumulan yang dihadapi, diliputi dengan perasaan takut, gelisah dan khawatir karena adanya pandemi COVID-19. Namun sebagai orang yang berpengharapan kepada Kristus, semua itu bukan menjadi halangan untuk kita tetap bersukacita dan bergembira. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, "Hai dunia, gembiralah." Kita akan menerima votum dan salam dari Ibu Pendeta Yesi Erita STH, dipersilakan. Adik-adik remaja yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah ini dengan menerima votum dan salam. Ibadah Natal Komisi Pelayanan Remaja Resort GKI Tamiang Layang saat ini hanya jadi dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Senyapnya malam dengan bintang yang gemerlap di kota kecil Bethlehem membawa sukacita di tengah lengatnya dunia. Ketika Sang Immanuel hadir bagi seisi dunia, seperti pujian kita, hai kota mungil Bethlehem. Betapa
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bisa menyembunyikan cara hidup dan tingkah laku kita di hadapan manusia. Namun di hadapan Tuhan, tak satu pun yang tersembunyi. Mari saudara kita memohon kepadanya agar melihat hati kita melewati pujian ini. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami memuji Dikau atas keajaiban yang telah Engkau nyatakan kepada kami, atas bintang yang bersinar dan nyanyian para malaikat, atas tangisan seorang bayi di dalam palungan. Kami memuji Engkau karena sabda yang telah menjadi daging di dalam seorang bayi mungil. Kami memandang kemuliaan-Mu yang berdemakan cahaya yang terang,
Benerang, terpujilah Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau bertahta di hati kami. Kami bersyukur atas kehadiran-Mu, yang memberi pengharapan di tengah dunia yang gelap ini. Oleh karena Engkau mau datang merendah diri-Mu sendiri, menjadi sama seperti kami manusia, agar kami diselamatkan. Terimalah pujian dan sembah kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya di hari Natal ini ada banyak jiwa-jiwa yang dahaga boleh dipuaskan, jiwa-jiwa yang masih mencari-cari kedamaian, mendapatkan kedamaian dan sukacita yang berasal dari-Mu. Mereka yang masih ragu-ragu dapat mengambil keputusan untuk membuka pintu hati mereka untuk-Mu. Menerima Engkau sebagai juru selamat satu-satunya. Tuhan, inilah doa dan syukur kami, hanya kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berita tentang kelahiran Kristus sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelum kelahirannya digenapi. Alkitab mencatatnya dan semua orang bisa mendengarkan kabarnya. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Yesaya 9 ayat pertama sampai yang ke-6 dengan perikop kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Jebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka diam di negeri kekelaman, atas terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan bersukacita besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat di si penindas telah Kau patahkan seperti hari dikalahkan Median. Sebab itu sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan jadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah Bapa perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebab kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sering sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Pembacaan Alkitab kita yang kedua diambil dari Injil Matius pasal pertama ayat ke-18 sampai ke-25 dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka
akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Menghadapi berbagai tantangan yang sedang dialami saat ini di tengah pandemi COVID-19, bagi remaja dan pemuda Kristen tidak mudah. Namun, tetap harus bijak dan bergantung sepenuhnya kepada Allah, terutama dalam pergaulan. Sebagai remaja pemuda Kristen, harus dapat memilih pergaulan yang baik dan sehat. Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita memerlukan tuntunan Tuhan melewati firman-Nya, supaya kita menjadi anak-anak yang tahan uji dalam menghadapi berbagai tantangan. Firman-Nya lah yang akan menuntun kita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita kepadanya untuk mendengar sabdanya. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
Shalom, adik-adik remaja yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita akan bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga hari ini. Kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk merayakan Natal KPR Resort GKE Tamiang Layang yang boleh kami laksanakan secara online, di mana pandemi COVID-19 sampai hari ini masih ada dalam kehidupan kami. Namun semuanya itu tidak melemahkan iman, pengharapan kami, bahkan semangat kami dalam merayakan Natal, tetapi semakin menumbuhkan pengharapan kami, sukacita kami untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati dan urapi kami sekalian, agar kami mampu memahami bahkan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik remaja yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema dan subtema Natal yang disuguhkan bagi kita hari ini dalam perayaan Natal KPR Resort GKE Tamiang Layang. Ketika saya membaca ini, bagi saya ini begitu menarik dan luar biasa. Tema yang diberikan untuk kita dalam merayakan Natal tahun ini berbunyi, mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Dan subtema yang diberikan kepada kita, kehadiran Kristus sebagai Immanuel menjadikan remaja GKE tetap berpengharapan kepadanya meski di tengah pandemi COVID-19. Nah, melewati subtema ini terkait dengan pandemi COVID-19 yang bisa dikatakan terjadi hampir 1 tahun ini, ada 2 teman atau adik remaja yang akan berbagi perasaan bagaimana pergumulan, tantangan dan kesulitan yang dihadapi sebagai remaja selama pandemi COVID-19 ini. Ada Nanda dan Ekatni, 2 adik terkasih kita akan berbagi bagaimana perasaan mereka menghadapi pandemi COVID-19. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kesulitan atau pergumulan yang dihadapi selama pandemi? Silahkan Anda bisa berbagi beberapa hal. Kesulitan yang nyatanya dialami oleh pemuda dan remaja yaitu dalam bidang sekolah pendidikan. Yaitu kalau di kampung-kampung sulitnya jaringan itu sangatlah membuat kesulitan yang terbesar dalam masa pandemi ini. Kesulitannya kalau kuliah daring lalu hilang sinyal, dimarahin dosen, itu kesulitannya. Itu aja.
Itu salah satunya ya, pergumulan atau tantangan yang dihadapi selama pandemi, yaitu sekolah online. Kemudian ekatni. Iya, kesulitannya yaitu di masa-masa lulus pasti banyak yang kuliah, bisa berhenti kuliah atau bisa bekerja. Di masa-masa ini susah mencari pekerjaan, dan juga di saat ibadah di Desa Gumpa bisanya kalau ibadah itu jarang, lalu tidak ada ibadah, tidak ada berkomunikasi dengan teman dan berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Cuma itu dari saya. Oke, terima kasih Ekatni dan Nanda. Nah, adik-adik remaja yang diberkati Tuhan, itu hanya sebagian kecil dari pergumulan dan tantangan selama pandemi COVID-19 mewakili remaja. Nah, terkait dengan protokol kesehatan dalam rangka upaya kita memerangi pandemi COVID ini, untuk Ekatni dan Nanda, apakah selama ini sudah betul-betul mentaati protokol kesehatan dengan baik? Ekatni? Ya, sudah. Puji Tuhan ya. Nanda? Kalau saya sendiri masih kurang. Masih kurang. Alasannya? Alasannya kalau mau ke gereja itu bisa lupa bawa masker, bisa lupa cuci tangan dulu sebelum masuk ke gereja, habis itu lupa bawa hand sanitizer. Oke, nah ini jadi perenungan juga bagi kita bahwa lupa atau lalai itu dapat juga menjadi alasan pandemi ini akan terus berlanjut. Nah, adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu beberapa pertanyaan yang boleh kita renungkan bersama. Terima kasih untuk Nanda dan Ekatni sudah bergabung dengan saya. Silahkan bisa kembali ke tempat duduk. Adik-adik remaja yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dampak pandemi COVID-19 salah satunya juga adalah kita tidak bisa bertatap muka, termasuk juga saat kita beribadah dan merayakan Natal. Mungkin adik-adik di rumah pernah melihat sebuah poster ya dari tema Natal tahun ini, unik sekali. Satu keluarga memandang sebuah handphone, pernah lihat? Satu keluarga memandang sebuah handphone. Di situ ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, 2 orang anak, dan juga ada nenek ya, mewakili orang tua yang sudah lanjut usia. Mereka menghadap sebuah handphone ya, dan di gambar handphone itu ada gambar kelahiran Tuhan Yesus ya. Kakak rasa ada salah satu dari adik-adik yang pernah melihat gambar itu ya. Nah, adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa maknanya dari gambar itu? Maknanya yang boleh kita ambil dari gambar itu adalah bahwa perayaan Natal tahun ini begitu berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita dapat berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kita dengan jumlah yang banyak, bahkan kita bisa berkeliling merayakan Natal satu resort ini ya, berkumpul dengan teman-teman kita. Sekarang di tahun ini berbeda, harus dilakukan secara online ya, atau virtual untuk menghindari kerumunan.
Adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak duka yang terjadi. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan. Nah, melewati pergumulan ini pertanyaan saya, apakah Allah tetap menyertai kita? Melewati pergumulan yang kita hadapi sebagai kaum muda, remaja, pertanyaannya sederhana, apakah Allah tetap menyertai kita? Melewati firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23, demikian bunyinya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah tetap menyertai kita. Di dalam situasi dan kondisi apapun, bahkan sampai kapanpun, Ia tetap Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Nah, berbicara tentang kata Immanuel, itu diambil dari dua kata Ibrani, yaitu Immanu, yang artinya beserta kita atau menyertai kita. Dan yang kedua, El, yang artinya Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah Allah menyertai kita atau Allah beserta kita. Ini adalah pengharapan, dan pengharapan ini mendatangkan sukacita sesuai dengan subtema yang diberikan kepada kita. Kehadiran Kristus sebagai Immanuel, jadikan remaja GKI tetap berpengharapan kepadanya meski di tengah pandemi COVID-19. Melewati firman Tuhan hari ini, kita percaya dan yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dengan sukacita Natal dalam doa dan pengharapan kita yakin pandemi ini cepat berlalu sehingga harapan dari adik-adik tadi boleh nyata di dalam pertolongan Tuhan. Inilah firman Tuhan, kiranya boleh memberkati kita. Amin. Bersama-sama tadi kita telah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama kita bersatu hati untuk menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama dalam ibadah Natal KPR Resort GKI Tamiang Layang. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini menguatkan iman pengharapan kami, semakin meyakini bahwa Tuhan menyertai kami dalam keadaan atau kondisi apapun, bahkan sampai kapanpun. Tuhan tetap memelihara dan menyertai kehidupan kami. Ada banyak pergumulan dan tantangan yang kami hadapi, namun kami yakin dan percaya Tuhan juga yang akan menolong kami. Kami rindu menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam berbagai macam tantangan dan pergumulan yang dihadapi. Untuk para pemimpin kami dari pusat sampai daerah, presiden dan wakil presiden, dan juga khususnya Kabupaten Barito Timur. Tuhan boleh memberkati setiap pemimpin kami yang boleh dipakai oleh Tuhan, agar mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk membawa bangsa dan negara ini sejahtera, bahkan hidup dalam kedamaian. Semuanya boleh terjadi ketika Tuhan boleh ambil bagian untuk menolong dan menyertai. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk orang-orang terlantar dan yang mengalami kesusahan hidup. Tuhan boleh menyertai dan memberkati hidup mereka. Biar mereka kuat dan semangat, apapun yang mereka rasakan, kedukaan dan kesedihan, kami yakin dan percaya Tuhan tetap memelihara. Dan biarlah Tuhan pakai
orang-orang yang murah hati untuk bisa berbagi terhadap sesama, bahkan kami sekalian, dengan apa yang kami punya, dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Kami boleh menjadi saluran berkat, sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga rindu berdoa untuk pendeta, penetua, dan diakon. Tuhan boleh berkati. Terima kasih untuk panggilan hidup yang boleh Tuhan berikan. Biarlah kami semua yang berperan untuk melayani jemaat Tuhan, semuanya boleh dipakai dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, agar kami mampu memberikan yang terbaik, sehingga melewati seluruh pelayanan kami pendeta, penetua, dan diakon, nama Tuhan semakin dipuji dan ditinggikan. Tuhan kami Yesus Kristus, kerinduan kami juga berdoa untuk pelajar, pemuda, dan juga remaja. Kami tahu Tuhan ada banyak hal yang boleh terjadi, terutama dalam pandemi COVID-19 ini. Pergumulan dan tantangan kami sebagai kaum muda, kami yakin dan percaya kami akan diberkati dan disertai oleh Tuhan. Baik pendidikan, bahkan juga pergaulan kami. Kami boleh sukses, berhasil, dan beruntung dalam setiap jalan kami. Dan semuanya juga boleh terjadi ketika kami menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang utama dalam kehidupan kami kaum muda. Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah juga kami sebagai kaum muda memiliki peran penting dalam memerangi pandemi COVID-19 ini. Sekecil apapun itu, kami percaya akan menghambat penularan pandemi COVID-19 sehingga cepat berlalu dalam kehidupan kami. Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk negara kami saat ini yang masih juga bergumul melawan sakit penyakit. Engkau berkati para medis, dokter, perawat, dan bidan, bahkan juga siapapun yang terlibat dalam memerangi pandemi COVID ini. Tuhan boleh memberikan mereka anugerah kesehatan dan kekuatan, bahkan semangat untuk terus melayani. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memelihara. Bapa kami dalam Yesus Kristus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami dalam pikiran dan perbuatan kami, sehingga kami boleh layak untuk menerima belas kasihan Tuhan. Inilah kerinduan kami dalam doa syafaat kami yang boleh kami alaskan di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian adanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ribuan tahun yang silam telah lahir Raja Salam, pembawa damai dan terang. Lilin-lilin kecil yang menyala-nyala melambangkan sinar kasih Allah yang tak pernah pudar bagi umatnya. Lilin Natal yang kudus ini dinyalakan oleh Pendeta Yesi Erita STH. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus juru selamat kita. Hai bintang indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia hati kalbu. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Seperti orang Majus yang datang dari timur, mempersembahkan emas kemenyan dan mur kepada Sang Bayi yang kudus, mari kita pun di tengah kesederhanaan Natal tahun ini menyatakan rasa syukur kita kepadanya dengan membawa persembahan bagi kemuliaannya melalui berkat yang ada pada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul untuk merayakan Natal KPR Resort GKE Tamiang Layang di dalam rumah-Mu yang maha kudus ini Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang maha baik, sebentar lagi kami akan mengumpulkan sebagian dari hasil kerja keras kami. Kiranya Engkau memberkati dan menguduskannya, agar persembahan ini sungguh berkenan di hadapan-Mu, serta berguna untuk pembangunan gereja ini. Kiranya Engkau juga melindungi kami, pribadi lepas pribadi, agar diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus yang sedang melanda dunia ini. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu, Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Bersama kita akan menutup ibadah Natal ini dengan menerima berkat Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Komisi Pelayanan Remaja Resort GKE Tamiang Layang mengucapkan Selamat Natal 25 Desember tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.